Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi internet. Internet itu sebenarnya lebih merujuk ke penyebutan suatu jaringan atau suatu jaringan bukan aplikasi tertentu. Oleh sebab itu, internet tidak akan berguna sama sekali jika tidak ada protokol aplikasi yang cocok. Internet memiliki berbagai aplikasi yang bisa kita pakai untuk keperluan yang bermacam-macam. Aplikasi yang paling populer, yang paling terkenal, ada World Wide Web atau WWW. WWW ini merupakan suatu skema tempatnya data berkumpul berupa suara, gambar, teks, dan lainnya. Disimpan pada web server. Secara umum, isi dari web server teks menggunakan format HTML atau Hypertext Markup Language. Selain itu, terdapat informasi di dalamnya yang berupa grafis berformat GIF, SVG, serta JPG, serta audio yang berformat WAV, ACC, serta bentuk file lain seperti QuickTime Movie, 3D Word, Shockwave, MID, dan lain-lainnya. Sebuah perangkat lunak web client yang umumnya dikenal sebutan browser bisa digunakan untuk mengakses web. Jadi browser ini digunakan untuk mengakses web. Browser yang paling banyak digunakan oleh orang antara lain ada Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer atau sekarang kita sebut Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, serta Opera. Yang kedua ada Electronic Mail atau email, merupakan suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan pengguna internet guna mengirim pesan berupa surat elektronik di internet. Pengguna surel mempunyai suatu kotak masuk surat elektronik atau mailbox yang disimpan di mail server. Mailbox ini mempunyai suatu alamat yang berfungsi menjadi tanda pengenal supaya bisa saling berkomunikasi dengan mailbox lain, baik untuk menerima ataupun mengirim pesan. Ketika mendapat pesan, pesan tersebut akan disimpan terlebih dahulu pada mailbox. Layanan surel ini dibagi menjadi dua, antara surel berbasis klien dan surel berbasis web. Untuk pengguna surel berbasis klien, aktivitas seputar surel digunakan memakai perangkat lunak atau aplikasi klien surel seperti Thunderbird atau Outlook. Dan untuk pengguna surel berbasis web, semua kegiatan seputar surel mesti digunakan melalui web. Alamat surel dari ISP biasanya berbasis klien, sementara surel berbasis web pada umumnya disediakan oleh penyedia layanan surel semacam Google Mail dan Yahoo. Yang ketiga ada file transfer. File transfer itu merupakan sebuah fitur yang membuat penggunanya di internet bisa mengirim dan menyalin file dari antara komputer milik pribadi dan komputer di lokasi lain di internet. Juga sebaliknya, kegiatan ini bisa kita sebut dengan unggah, upload, dan unduh atau download. Protokol yang digunakan dari aplikasi ini ada FTP, File Transfer Protocol. FTP ini digunakan sebagai sarana yang mendukung pertukaran atau distribusi suatu file lewat internet. Untuk bisa diakses pengguna internet lain, sebuah halaman web harus terlebih dahulu diunggah atau diupload ke server web. Merupakan contoh pemanfaatan FTP. Yang keempat ada remote login. Remote login atau login jarak jauh merupakan sebuah fasilitas yang bisa membuat pengguna internet login ini mengakses suatu komputer atau host jarak jauh yang sering kita sebut dengan remote menggunakan internet. Menggunakan remote login, seseorang bisa mengendalikan komputer tanpa harus berada di sekitar komputer tersebut. Orang tersebut bisa melakukan pemeliharaan sistem, membuka serta menjalankan program, bahkan memasang aplikasi atau program baru di komputer tadi. Aplikasi yang sering digunakan untuk remote login ini ada Telnet. Telnet ini merupakan bentuk singkatan dari Telecommunication Network. Sekian dari saya untuk materi pengenalan aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.